Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor yang pastinya dengan Bro Ayung di sini yang berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih kawan-kawan yang udah mampir, udah mau nonton, udah mau dengerin kisah-kisah dari kami dari channel Ngobrol ini. Semoga betah gitu ya. Baik, langsung aja Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilakan, barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya atau mau langsung cerita juga boleh, terserah monggo. Oke, baik. Sebaiknya tanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa, walaupun agak template ya, Bi ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun Amin. saja. Ada kami berdua di Ngobor, seperti biasa kami akan menyajikan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri seperti itu ya, Bi ya. Semoga tetap bisa menghibur dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga tetap di situ aja. Oke, iya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya, Bi. Betah begitu ya, Bi. Oke, baik. Baik, ini ada sebuah kisah, Mas Biro. Kisah ini adalah kisah lama, kuna tentang kebenarannya wallahu alam. Namanya juga ceritanya cerita orang kuna, orang tua gitu ya. Iya. Jadi di zaman dulu, di zaman yang mbah-mbah yang cerita. Zaman dulu kuna banget Mas, lah belum ada listrik. Ya mungkin ada tapi di negara mana gitu. Iya. Ya kan. Masih apa ya? Masih gungliwang-linggung katanya. Gungliwang-linggung itu masih terlalu banyak kebun nggak kayak sekarang rumahnya. Kalau orang dulu kan begini ya. Setiap keluarga punya anak, punya keturunan, apalagi dulu nggak ada keluarga berencana, anaknya banyak gitu, Bi. Bahkan kadang sekeluarga itu anaknya udah 8 atau 9 yang mati, yang meninggal 2 aja banyak, yang 3, yang 4 kayak gitu ya, kan. Kadang-kadang perkaranya cuman panas apa gitu dulu gitu kan. Nah, kesemuanya bertumbuh kemudian berkeluarga, akhirnya masing-masing bikin rumah kan kayak gitu, udah lazim. Nah, ini tapi ada di tempat sana ya, di tempatku gitu. Kalau masalah orang mau bikin rumah, misalnya bikin panggonan, bikin rumah, itu kayak ada pamalinya kalau masih sendiri, Bi. Ya, kalau masih sendiri, masih bujang kayak gitu, atau pawan itu bikin rumah tuh railok gitu loh. Jadi lumrahnya itu kalau udah bisa berkeluarga. Oh, gitu ya, gitu. Nah, meskipun dia punya duit, dia punya tanah kayak gitu ya. Nunggu punya keluarga dulu baru bikin rumah kayak gitu. Nah, ini kisah ada hubungannya sama itu. Namanya Jamhari pemuda tersebut. Jadi meninggal usianya 45 tahun, dikatakan meninggal ya batangnya nggak ada. Ngomongnya seperti itu. Jadi mayitnya nggak ada, Bi. Iya. Nah, tapi ada yang dibungkus waktu itu. Angel tadi diceritain. Yang pasti Mas Jamhari itu berarti apa emang gini ya? Orang 45 tahun ya meninggal. Mas aja ya, Mas Jamhari meninggal 45 tahun masih lajang kayak gitu. Jadi meninggalnya susah, nyampe rame orang dipanggilin paranormal dari mana aja katanya, nyampe berapa kiai turun, itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nganga melongo begitu. Nah, di tahun itu kayak apa seremnya coba, mangap baik katanya, matanya mendelik, tapi kecut kayak gitu terus, Bi. Tapi kadang-kadang mau nggak mau ikut. Aku pengen ini baik. Aku pengennya di sini aja. Kayak orang nggak mau meninggal kayak gitu kan, disaksiin warga banyak gitu kan. Ya banyaknya era tersebut dengan lampu tempel, balainya kayu bambu kayak gitu kan. Nah, kenapa dia meninggal seperti itu? Ternyata ada kisah masa lalunya, Bi. Ada hubungannya bikin rumah. Jadi Mas Jamhari itu termasuk orang yang ngeyelan, nggak percaya, keras kepala, dielingi wong tua, kadiran duit, openg-openg apa ya, karena dia itu punya duit banyak, usahanya apalah jam itu, nggak diceritain, yang dia punya duit banyak, pengen bikin rumah, bikin rumahnya orang dulu kan nggak kayak sekarang punya duit. Material ini 2 bulan jadi. Kalau dulu kan nggak ngerendam bambu dulu di kali, ya kan, pasirnya kadang-kadang ngambilin di kali dulu atau beli itu ditumpuk sampai batanya dicicil aja. Dulu gitu dicicil. Ya, nabung materialnya. Makanya rumah dulu itu lebih kayak sesuatu kayak gitu. Kalau sekarang kan ya, biasa aja. Gitu, nggak ada nyawanya. Betul, kayak nggak ada nyawanya. Itu Mas Jamhari dibilang sama orang tua, jam kan gak bisa macam saiki, kata emaknya ngomong kayak gitu. Itu kalau bata ya, batu bata, sorry ya Bro Ayung ya, batu bata misal ditumpuk-tumpuk kayak gitu, ditabung gitu ya, itu kan kadang bertahun-tahun gitu kan, itu nggak ada masalah. Lebih bagus atau
nggak ada masalah, maksudnya biasa aja. Yang baru sama yang lama itu kan udah kena hujan, kadang udah lumutan kayak gitu. Itu nggak ngaruh saat dibangun? Enggak ngaruh gitu. Justru kadang tambah kuat gitu, tergantung struktur saat pembuatannya gitu. Dari struktur tanahnya, campurannya. Kalau bata yang ngawek ya jelas hancur. Tapi kalau yang udah memang benar diberi tuntai yang bagus, bahkan maksudnya nggak itu disimpan lama kayak gitu tuh nggak ngefek ke ininya, kualitasnya nanti? Enggak. Itu malah lebih bagus. Lebih bagus. Paling yang agak kurang bagus yang paling bawah. Tapi satu kan ditumpuk gitu ya. Sap atasnya itu masih padang dibuka bertahun-tahun masih baru. Kayak gitu. Lanjut ke cerita ya. Oke. Jamari dibilangin ngeyel. Orang mak, nanti kalau aku punya istri, jadi umumnya sugih. Soalnya aku mau ngarang itu, perempuan itu yang anaknya orang kaya juga. Syaratnya harus punya ini, punya itu. Udah punya gitu lah. Kalau udah punya rumah kan enak, situ mau tinggal di rumah saya nggak apa-apa kayak gitu. Cara ngomong sini seperti itu ya. Ngomong Indonesianya Indonesiain aja lah, nggak usah terlalu banyak Jawa-Jawa. Lu translate soalnya, ntar banyak yang bingung. Betul. Iya, yang nonton kan yang nonton kita kan dari mana-mana. Dari mana, ada New Zealand, ada mana aja. Jauh lah pokoknya. Baiklah. Aku akan bahasa Indonesia. Tetangga kita nggak ada yang nonton, tenang aja. Iya, betul. Tetangga kita nggak ada yang nonton. Kadang-kadang tetangga malah skeptis ya. Iya. Jadi curhat. Baiklah, itu diomongin dari keluarga, dari tetangga, tetua desa ngomong jam orang ilok ya, jam nggak boleh kayak gitu tuh pamali. Nggak apa-apa, orang ilok itu nggak apa-apa. Orang ilok nggak apa-apa. Itu boleh. Ya terserah lu gitu. Nggak apa-apa gitu. Sedikit nggak apa-apa. Maksudnya jangan kebanyakan, banyak boleh, tapi yang penting ditranslatein gitu. Memang kalau ada lebihan kurang bagus sih. Kecantikan, kegantengan, ketinggian nggak bagus. Langsung ke cerita lagi ya, Pi ya. Diomongin ke sana sini, cara sini dari berbagai orang, nyampe orang yang paling dihormatin situ, paling kayak gitu doang. Tetap aja dulu yang nggak ada yang cash beli langsung jadi bahan bangunan. Jamari merantau orang, nebangin bambu, Pi. Nah itu kisahnya ada kaitannya mungkin bambu yang direndam itu, Pi. Bambu direndam itu tujuannya biar apa? Biar kuat, biar tahan lama, mulet begitu ya. Mulet ya Jawa lagi ya, kuat banget. Kuat lah, lebih tahan ya. Biasanya kan kalau udah ditebangin, pilih yang lurus-lurus, dipantek di pinggiran kali, ditimpa sama ini agak dalam begitu ya, dipantek terus ditaruhin lumpur lagi. Itu bertahun-tahun kuat banget. Tapi aku kurang sukanya ketika suruh ngangkat itu. Iya. Mambu nih, baunya nggak enak ya? Baunya bambu yang lama sama ini bener-bener, kayak gitu banget. Tapi hebat banget. Nah, Jamhari itu oke, kata tetua-tetua, kata orang tuanya, kalau kamu nggak bisa dibilangin, ya silakan mau merendam bambu silakan. Kalau pasir udah duluan, bata udah. Ini terakhir bambu. Tapi jangan di situ, kene di sini aja yang gampang, yang dekatnya orang nyuci-nyuci, ngumbah-ngumbah kayak gitu loh. Itu kan kepantau ya. Orang di sini mah nanti banyak yang ngambil, rasa orang sini nggak ada yang suka sama aku. Naronya justru kata orang dulu itu ya di pertelon tempuran kali yang disinyalir di itu singit, wingit angker lah kayak gitu. Dan zaman itu apalagi orang sekarang kalinya aja masih ya banyak kejadian kan. Naruhnya di situ, kedah-keduk sendirian, bahkan dia merentah orang aja nggak ada yang mau dibayar. Disuruh ngerjain di situ. Iya, tapi mereka mau cuman di atas ngulung-ngulungin, nggak ada yang mau nyemplung. Nongkono katanya, wong kebo hilang, kebo aja nyemplung hilang. Mungkin kalau sekarang ada lumpur hidupnya. Kalau dulu kan nggak ada istilah begitu. Belis, kalau belis ya gitu kan. Tapi Jamhari turun sendiri situ mantek-mantek. Orang kan mau kayak gitu lama ya, yang kulinya udah nurunin, udah ditinggal pergi. Itu yang aneh kata warga. Itu kan sehari selesai aturan. Kok Jamhari sering ke situ terus, sering ke situ terus, orang tuanya juga curiga dan perangannya mulai berubah. Setelah tadi hari pertama mulai ke sana. Kalau misalnya ditanyain, "Jam, memang belum selesai, belum peragat, belum selesai." Itu kan udah ditaruhnya udah. Wis mak aja berisik, jangan berisik kayak gitu, tinggal ngeliatin aja. Lah kamu mau ngapain lagi di situ? Kalau udah ditimbun, wong di situ yang di tempat yang lega aja nggak ada orang mau nyuri, ngapain ditungguin? Itu wirawiri ke situ, Nah, perangannya tambah berubah. Tadinya itu dia tambeng tapi diem. Kalau sekarang ngomong sendiri, apa-apa sering ngomong sendiri setelah merendam bambu tersebut. Jadi kalau misalnya ada rame-rame orang, ada acara kendurian atau misalnya selamatan, kadang-kadang Jamhari itu orang-orang kan udah pada masuk, dia nyopot sendal,
ini Be ya kayak gitu. Di sini aja, jangan ikut kayak gitu. Jangan ikut orang ngomong sama siapa gitu jam hari. Kadang di sawah dia kan nggak nyawa, ngeliatin pemandangan, liatin orang-orang, Mas pada liren, kayak naudut, ada rokok kayak gitu. Ya, ngomong sendiri sama siapa nggak tahu. Kadang megang pacul, kan orang tuanya punya sawah, dia iseng-iseng karena ya luruh keringat kayak gitu. Ngali yo, aja ngono, gitu. Awas jangan di situ, nanti kena cepretan lumpur. Kan angel Bi, dan aku pernah ngalami kejadian kayak gitu, tapi tahun kemarin. Tapi nanti wis dicerita lain kali ya Bi. Nah itu usut punya usut. Jam hari itu nggak pernah nikah setelah itu. Yang tadinya mau nikah ngincer orang kaya gitu ya. Orang kaya, rumahnya nggak pernah dibangun, dia juga nggak pernah nikah. Justru yang tadinya dia walaupun tampeng tapi sosialisasi tetap keluar, tetap nemuin tetangga, dia nggak mau. Di rumah itu minta di belakang. Sama orang tuanya, rumah gede dulu ya tetap aja semi permanen buat yang tebel-tebel itu ya. Dia di belakang, bawahnya bambu kayak gitu kan, di pawon lah ya, dekat perapian. Mintanya di situ, orang tuanya mulai ngamatin aneh. Tapi ya orang dulu anak kan banyak, jadi ngapain ngurusin yang satu yang model begitu? Jadi ya dibiarin lah, medis juga kayak sekarang. Mati kan. satu tumbuh 1000 gitu. Tinggal bikin lagi, ya kayak gitu. Jadi jam hari itu sering ngobrol sendiri, kadang-kadang, Mak, aja mana isi no Mak, jangan kesini malu. Itu ucet Bi, jadi udah pakai cara sekarang itu anduk lah, dulu sarung mungkin kayak gitu, kayak lagi orang mau berhubungan, apa Mak izin sana gitu. Apa sih jam? Mana apa? Mana sih Mas, sana kayak gitu. Nanti kali waktu emaknya lihat ke belakang nengokin atau bapaknya gitu, jam hari lagi ngobrol sama seseorang. Tapi kan kalau sekarang mungkin kalau lampu terang begini dari sela-selanya bambu begitu masih tetap kelihatan di dalamnya. Kalau itu kan angel, lampu badai kadang-kadang gelap gitu ya? Gelap. Tapi memang ada suara perempuan bercengkrama kayak gitu loh, kayak orang memadu kasih, kayak suami istri. Jadi terus akhirnya itu ya, tetangga kan mulai pada curiga, kok jam hari jadi kayak wong kentir, duitnya tetap banyak Bi. Jadi kayak orang kentir, sering ngomong sendiri apa sendiri. Nah kalau dulu kan orang-orang nggak sembuh kayak sekarang ya, bahkan kadang jadi tren, ini mau ada kejadian ini, si itu ada ketempelannya itu keren. Kalau dulu kan kiai-kiai atau apa, ada aibnya dia, nggak bisa nulungin misalnya, cuman diem kayak gitu loh. Tapi orang apa ya Pak kesehatanan apa gara-gara masalah bambu itu. Tapi ada yang berkala, ketika per 1 bulan sekali lah, hampir 1 bulan sekali atau 2 kali setiap Kliwon, Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, jam hari selalu ke sungai. Setelah belakangan kemari makin aneh, keluarganya mulai, sebenarnya nggak begitu curiga, tapi uak begitu samping rumah sana kan, itu jaga bocor ke tetangga, akhirnya kayak digepi. Sebenarnya itu orang mau kemana? Awalnya cuma berdua, ketika keluar jam hari sendirian, biasanya ngobrol nggak ngobrol, kok ini mau kemana malam-malam kan pakai opor kayak gitu kan. Sengaja yang ngikutin itu nggak pakai opor. Wah masalah pocong apa bemiin tuh yang diler-ler itu saking banyaknya, dulu kan belum eksis ya, sekarang kan itu nggak medulin masalah itu. Kita nututin jam hari jangan sampai lepas. Ya taunya ke kali. Di sana bisa ngagetin. Memang turun. Sedianya kalau turun itu pas di bambu-bambu yang direndam Bi, bukan bambu Bi, kelihatannya sama orang-orang yang lihat yang ngintip itu, yang nguntit gitu. Yang nguntit itu bukan bambu, kayak memang bantaran kali tapi batunya bagus apa kayak gitu. Itu ada perempuan di situ langsung kayak wong ayang-ayangan gitu loh Bi, ayang-ayang bebek gitu, langsung ngobor bencengkrama kayak gitu. Terus yuk Mas masuk kayak kedengeran, masuknya kemana kayak gitu. Ayo masuk ke dalam, ntar dulu lah di sini ngadem kayak gitu. Masuk tapi beleng Bi, masuknya ke dalam air. Wah kita buaya kayak gitu kan, ini jangan-jangan siluman buaya atau apa. Nggak enak itu berlangsung sekitar setelah yang rendem bambu mau setahun, baru ada orang yang nyaksin kayak gitu. Tapi mangap ngomong ada yang nutup, jangan ngomong kayak gitu. Jangan dibocorin. Jangan dibocorin, dan mereka tenggelam dengan hari-hari mereka sendiri. Jam hari jadi kumplang lah kayak gitu. Biasa buat masyarakat, buat keluarga biasa kayak gitu. Yang penting jangan nakal sama tetangga apa kayak gitu. Cuman yang aneh tadi, akhirnya pada saat
Satu ketika di umur menjelang 45-an lah, Jamhari memang geletak sakit. Sakit. Nah, sorry, waktu itu usianya kira-kira berapa Waktu ngerendam bambu lah sih. masih sekitar 18-an, Bi. Oh, masih muda Udah banget. banget. Rentangnya itu lama banget. Akhirnya jadi kayak nggak rame, maksudnya udah biasa kayak gitu loh. Jadi semenjak nyemplung ke kali itu belakangan Iya, Jamhari udah mulai kayak jadi gitu. gila gitu ya. Iya, bisa dibilang gila, tapi kayak ada orangnya gitu, ada pasangannya. Ngobrol gitu ya, maksudnya gila tuh kayak ngomong sendiri. Iya, kadang-kadang dia kan orang yang rada punya sendiri, punya sepeda. Itu boncengin, Vi. Dia nonok, melangkrok kayak gitu. Jadi ke pasar, ya apa, bawa jinjingan perempuan yang itu loh. Kayak gitu. Mau acara, apa ya, orang-orang udah ngeliatnya biasa aja. Tapi pada satu ketika memang kiai situ tuh ngomong. Jadi di depan warga, nanti kalau misalnya ada rame-rame, arahnya Mang Wetan katanya. Itu sebelah wetan dari rumah yang ada hajat di sini. Jadi ada selamatan lah. Di Mang Wetan itu ada rame-rame, jangan pada berisik ya, anteng-antengan aja. Emang wis waktu nih katanya. Udah waktunya kalau ada rame-rame di sebelah wetan. Orang-orang kan bertanya, apa sih Kiai, wetan-wetan apa kayak gitu kan. Ya wis engko teka dewek kayak gitu. Nanti teka datang sendiri pas waktunya. Ternyata kejadian Jamhari itu. Jadi sholah apa dan di yang aneh kan kejadian apa maksudnya? Kejadian dia mau meninggal, Bi. Jadi sehat-sehat aja, tahu-tahu dia teriak-teriak kejang-kejang di dalam itu biliknya dia sendiri. Dan nggak bisa sama sekali orang segitu banyaknya mau buka pintu yang benar-benar cuma diselot itu nggak bisa sama sekali. Sama sekali nggak ada yang bisa, badannya gede-gede apa nggak bisa kuat. Padahal bambu itu tinggal dekat itu bisa. Yang aneh di situ katanya. Yang aneh dia kayak digaib kayak gitu loh. Bahkan kiainya sendiri ada kayak tua itu. Aku nggak ada kewenangan katanya, nggak bisa, nggak mampu. Soalnya ini udah perjanjiannya Jamhari sendiri dulu-dulunya. Jadi konon dia menikah dengan siluman yang penunggu situ. Jadi udah berumah tangga sekian lama. Terus nanti di waktu 45 tahun dia ikut ke alamnya dia. Kayak gitu ceritanya. Dan ketika dia meninggal kan mengalami mendelik segala macam. Itu nyaksiin semua, bahkan kayaknya juga sendiri. Termasuk yang cerita itu kan masih muda lah ya. Pada saat ngalamin itu dimandiin, yang cerita kan laki-laki. Akhirnya meninggal. Dimandiin apa ya Jamhari, Bi? Ngintip juga. Orang dulu kan penasaran itu ada bak yang ada duit-duitnya itu kan ya. Dimandiin ya Jamhari, dibungkus pakai kain kafan. Giliran mau ditaruh di liang lahat. Itu liang lahatnya jebluk muni kayak gitu, Bi. Ada suara jebluk, terus ada asap kecil. Enggak terlalu gede kayak tabunan gitu. Pas diangkat dari keranda. Itu gilik, cuman gelondongan doang. Gilik tuh apa? Gilik itu bundar gelondongan, nggak bentuk tubuhnya orang. Ini ya badan. Nggak bentuk tubuhnya orang, tapi iketan bambu, Bi. Iketan bambu ampel apa ya dulu yang sering di kali itu liar kayak. Jadi bambu berapa terus diikat pakainya tutusnya dari bambu juga. Kayak gitu. Kisahnya apa? Geger di situ, Bi. Seneng. Memang wis aneh. Tapi tetap ditiliki kan, karena memang kalau misalnya secara muslim ya, kalau misalnya ini kan dimiringin, dibuka mukanya kayak gitu kan, ditempelin, kelihatannya bambu semua kayak gitu. Jadi emang Jamhari itu raib dan mayatnya kayak tergantikan sama bambu itu. Ya nggak ada yang ini spesial, cuman kayak gitu, pernah ada kisah seperti itu. Dan setelah itu kayak di daerah tersebut ada pantangan nggak boleh bikin naruh bambu di area situ atau di sungai. Ya di desa itulah kayak ada momok, jadi kayak pantangan nggak boleh. Nggak mau naruh bambu gitu. Naruh bambu. Ada juga di kali-kali kecil nggak mau di kali yang gede itu ya. Situ nggak mau. Terus yang lainnya lagi momok nggak boleh bikin rumah sebelum menikah jadi lebih kuat lagi kayak gitu. Dine kok kayak Jamhari gitu. Jadi ya kentir dari usia 18 berarti 19 tahun itu stres sampai 45, Bi. 27 tahun. 27 tahun. Mungkin kalau sekarang ya ada perawatan macam-macam, dulu mah anak banyak. Itu harusnya anaknya udah banyak ya. Harusnya. 27 tahun menikah gitu harusnya. Kan sama
Itu anaknya udah banyak. Kalau ada kesaksian sih pernah jadi ibunya, tapi ibunya nggak mau ngomongin ke orang-orang ya. Ngomongnya pas udah meninggal terus ya tangisan itu jadinya kan bambu. Malamnya cerita sama beberapa keluarga. Aku memang pernah weruh, aku memang pernah lihat jam hari itu duduk di belakang sama wong adon ayu nemen. Tapi ngenene kayak sisikan, jadi pakaiannya itu kayak sisik-sisik kayak gitu. Entah itu arahnya ke buaya, entah ular nggak dijelasin. Itu aja sih, Bi. Entar dulu, Ya. ada satu pertanyaan tadi Boleh. yang menurut gue putus. Kan tadi waktu mau meninggal itu pintunya didorong nggak bisa, katanya. Susah banget. Itu gimana ceritanya akhirnya? Oh iya. Jam Benar, hari itu diambil. Pada saat itu kan nggak bisa dibuka sama sekali. Terus semua itu di luar. Akhirnya kiainya kayak ngadain doa bersama. Kalau udah waktunya engkau bisa dibuka. Nanti bisa ngebuka sendiri. Di dalam rame, Bi, katanya. Kan ada senyap gitu ya. Teman-teman kejet-kejet disenterin pakai apa kelihatan. Apa suara apa di dalam? Kok ayam gitu kan? Ya, pitik lah gitu. Piak kok. Yang enggak suara-suara rame gaduh kayak banyak orang, tapi kayak si jambarinya kesiksa kayak gitu loh. Wis kayak gitu. Dongabe bareng-bareng kayak ditalilin-liling muter. Pada saat kayak gitu di dalam kan ada lampu ceplik apa namanya itu ya. Lampu Itu minyak kecil itu ya. kayak gitu. Dep mati, wis buka din kayak gitu. Andang banget, nggak dikunci nggak apa, Bi, kayak gitu. Nah setelah itu pas dibuka itu Udah nggak ada. kondisinya udah Nggak ada, direwatin paginya, terus diumbahi lah, diadusi, ya masih jam hari. Itu malam pas kejadian itu. Malam menjelang pagi lah, jam 2 jam 3 kayak gitu. Pas dikuburinnya itu yang aneh kan jadinya. Bambu. Kalau aku pernah dengar jadi gedebuk itu banyak, Bi. Iya kedebuk, ini jadi ikat bambu. Iya, ini ikat bambu. Itu aja sih, Bi. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, satu cerita yang mungkin masih jadi momok sampai Masih momok. sekarang itu. Satu poin satunya nggak ngerendam bambu di kali gede gitu ya. Betul. Kalinya itu kali kecil. Yang kedua itu jangan bikin rumah sebelum menikah. Itu berarti di area itu ya sebuah mitos yang masih dipegang sampai sekarang gara-gara pernah ada kejadian seperti itu. Dikuatin lah ya. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Semoga terhibur dan pastinya kita ambil sesuatu yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya. Yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, yang masih sehat semoga tetap menjaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.